Direktorat Kriminal Khusus Polda Jabar telah mengungkap kegiatan pinjaman online ilegal. Kedelapan tersangka kini telah diamankan di Mapolda Jawa Barat. Gak ada damai proses. Kenapa tadi Papa kok nggak bela Aura gitu loh? Saya merasa Pak, nggak usah sedih. Pantas saja anaknya seperti itu. Mohon maaf nih ya, sepertinya memang cara orang tuanya mendidik yang perlu diperbaiki. Sehingga si anak ini jadi tidak punya adab dan etika. Ketika berdebat dengan KDM saja, terlihat adab dan etikanya itu tidak ada. Assalamualaikum teman-teman. Ya, saya mendapatkan sebuah postingan ya di salah satu channel YouTube yang memberitakan bahwa Aura Cinta itu tidak mendapatkan pengampunan dari Kang Deddy Mulyadi. Lagi-lagi teman-teman ya, Kang Deddy Mulyadi ini membuktikan keseriusannya, ya ketegasannya dalam memberantas pinjol-pinjol ilegal ataupun bank emok yang memang benar-benar menyengsarakan masyarakat teman-teman. Di sini kita akan melihat ya bagaimana statement dari Kang Deddy Mulyadi mengatakan untuk menindak tegas setegas-tegasnya terhadap pinjol-pinjol ilegal ataupun bank emok yang sangat-sangat meresahkan masyarakat ya. Tak terkecuali bagi orang-orang yang mereka ini dengan sengaja mempromosikan atau mengiklankan pinjol tersebut teman-teman ya. Dan coba kita akan melihat ya videonya dan juga detik-detik ya Polda Jabar ini ya meringkus ya atau menjemput paksa ya terduga pelaku. Dan kita simak video berikut ini. Kolektor hingga direktur perusahaan. Penetapan tersangka dilakukan setelah unit 5 Ditreskrimsus Polda Jawa Barat menggerebek kantor perusahaan pinjol ilegal. Kedelapan tersangka kini telah diamankan di Mapolda Jawa Barat. Kabid Humas Sudah diamankan teman-teman ya di Mapolda Jawa Barat. Direktorat Kriminal Khusus Polda Jabar telah mengungkap kegiatan pinjaman online ilegal. Kita patut apresiasi ya kinerja dari Polda Jabar teman-teman ya. Kita berhasil menangkap 8 orang. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Ono Surono pasang badan membela Aura Cinta. Gak ada damai proses. kenapa tadi Papa kok nggak bela Aura gitu loh? Saya merasa Pak, nggak usah sedih. Bapak udah bagus, udah benar itu. Bapak nggak belain Aura. Karena memang pada saat itu Aura itu ngeyel, Pak. Yeah. Udah nggak usah digede-gedein lagi, Pak. Lagian kan ada benefitnya juga tuh Aura jadi terkenal, kan? Jadi banyak orang yang kenal sama Aura. Aura juga nggak akan dikenal sama banyak orang ya, sama media nggak akan diliput. Kalau dia nggak nyenggol Bapak Gubernur. Benar ya. Terus Benar, Bapak Gubernur juga mau berkomunikasi sama Aura. Ingat, kita cuma rakyat kecil, bersyukur mau didengar sama pemerintah. Ya. Jarang-jarang loh ada ya orang yang mengkritik pemerintah, ya pemerintah tersebut malah mengundang untuk diskusi terbuka. Jarang teman-teman ya. Dan itu kalau saya pribadi baru saya dapatkan di Kang Deddy Mulyadi. Sama gubernur. Benefitnya juga kan dapat duit 10 juta. Nah, jadi apalagi kalau tambahin gede-gedein jangan lebay. Pantas saja anaknya seperti itu. Mohon maaf nih ya, sepertinya memang cara orang tuanya mendidik yang perlu diperbaiki. Sehingga si anak ini jadi tidak punya adab dan etika. Ketika berdebat dengan KDM saja, terlihat adab dan etikanya itu tidak ada. Melihat dari cara berbicaranya ya, anak itu berbicara kepada orang tua, siapapun deh, termasuk saya yang dewasa. Ketika berbicara kepada orang tua, harus berbicara dengan adab, dengan akhlak, menghormati, karena usianya lebih tua dari kita. Dan apa yang dilakukan KDM ini menurut saya sudah tepat. Ini menjadi aneh ya, sosok seperti ini, anak seperti ini malah dibela Komnas HAM, malah dibela oleh KPAI. Dan apa yang dilakukan anak ini menurut saya kurang tepat, jadi perlu diajarkan kembali oleh orang tuanya. KDM melaksanakan tugas dia dengan sesuai undang-undang untuk kepentingan orang banyak. Menurut saya, harusnya orang tua harus bisa menjelaskan kepada anaknya bahwasanya dia tinggal di tempat yang salah. Kalau sewaktu-waktu dibongkar atau digusur, dia harus legowo, harus nerima. Jadi menurut gua, harusnya orang tuanya harus bisa mengajarkan cara-cara beretika dan beradab kepada siapa dia bicara, lalu apa konteksnya. Jangan sampai niatnya baik menyampaikan suara, tetapi menjadi tidak baik. Tindakan KDM sudah tepat dan sesuai undang-undang yang berlaku. Apalagi sampai memberikan dana kompensasi loh itu luar buat biasa, yang terdampak. Terlebih
mayoritas mereka yang terdampak setuju karena mereka tahu bahwasanya mereka itu salah. Dikasih bukan kompensasi. tanahnya, bukan tempatnya, ya, bukan haknya untuk mendirikan bangunan. Ya, berbeda dengan Aura Cinta dan Kalau nggak salah keluarganya. 10 juta satu bangunan itu kalau nggak salah ya. Padahal tidak semestinya dilakukan. Tapi karena atas dasar kemanusiaan, KDM berikan kompensasi. Betul. Sebenarnya sih yang salah bukan KDM atau anak itu, tetapi pemerintahan kita dalam mengelola tata ruang secara turun-temurun dari zaman dulu. Iya, Nih, iya. 200 tahun yang lalu, Herman William Dendels, orang Belanda, bikin kota Bandung yang pertama ditandai adalah pusat kotanya dan geografisnya. Jalan-jalan dan wilayah itu harus sesuai titik kemiringannya agar tidak terjadi banjir. Perencanaannya begitu matang ketika membangun kota. Sedangkan pemerintahan kita nih, asal aja bangun di mana aja. Akibatnya apa? Terjadilah banjir, macetlah, terus digusur-gusurin. Jadi kalau ada yang digusur itu bukan salah yang ngegusur atau yang kena gusur, tetapi salah dari dulu tidak ada perencanaan tata ruangnya. Tata ruang ya. Nih coba lihat deh perumahan-perumahan elit kayak Podomoro, Sumarekon atau yang lainnya lah. Mereka itu ketika membangun perumahan yang dibangun yang pertama adalah jalannya, aksesnya, baru kemudian bangunannya. Betul. Sehingga tertata dengan rapi, dengan matang, sehingga kita nyaman buat ditinggali. Jadi nyaman buat ditinggali. Nah, inilah salah satu masalah yang dari turun-temurun yang harus diperbaiki. Tata kelola ruang kita harus diperbaiki. Kalau tidak diperbaiki, akan selalu terjadi masalah-masalah ini. Iya. Jadi menurut gua itu harus kita perbaiki. Kemarin ibu-ibu KPAI ini ya yang wawancara di TV tapi nggak riset dulu tuh berapa usianya si Aura Cinta. Sekarang Ibu Esti, Asal ngajak anggota plus, Komisi 10 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Gini Bu, kalau mau nangis mah ya Bu, nangis aja Bu, nangis nggak apa-apa Bu, nangis aja kalau mau nangis Bu. Pertanyaannya, terus solusinya apa nih yang terbaik menurut Ibu daripada dimasukkan ke barak? Iya. Menurut Ibu apa? Solusi yang baik apa? Mungkin dititipin aja gitu ke rumah Bu Esti, biar Ibu Esti aja yang mendidik daripada dimasukkan ke barak nanti Ibu Esti pengen nangis lagi. Gimana Bu? Itu kan dimasukin ke barak kan atas persetujuan orang tuanya Bu. Itu udah saking orang tuanya bingung Bu. Bingung harus gimana cara menasehati anaknya Betul, gitu ya. betul. Udah nggak tahu harus berbuat apa lagi gitu Bu. Makanya dimasukin ke barak supaya dididik gitu ya Bu ya. Supaya diajarin disiplin, nanti keluar dari situ jadi anak yang baik kan gitu Bu harapannya. Kan di barak bukan dididik jadi tentara terus disuruh perang Bu, bukan. Di sana juga suruh belajar Bu, kayak anak sekolah gitu. Ya, yang cuma dididik Terus itu kira-kira gimana sih, Bu? kedisiplinan, ya sikap, attitude-nya, akhlaknya itu sebenarnya. Ya, bukan dididik untuk kayak gini ya, bukan. Aduh. Menurut Ibu baiknya kalau nggak dimasukin ke barak, titipin aja ke rumah Ibu Esti, gimana? Halo guys, info terbaru. Yang kemarin sempat berdebat dengan Kang Deddy Mulyana, Gubernur Jawa Barat, yang tidak mengindahkan anjuran Kang Deddy supaya tidak usah sibuk ikut pusing mikirin ikut perpisahan atau tidak dengan biaya 1 juta. Ternyata itu budak alias anak deh, namanya Aura Cinta guys. Dan kita masih belum diketahui jelas dia ini masih SMP atau SMA. Tapi juga beredar kabar bahwa dia ini pernah jadi model pinjol. Dan sekedar informasi, Provinsi Jawa Barat itu termasuk top 3 pengguna pinjol terbesar di Indonesia. Jadi bisa dibayangkan ya deh, dengan mudahnya si Aura Cinta itu ngomong, ya nanti bisa pinjam cuman 1 juta doang. Dan ternyata di Kakamat, kalau miskin jangan banyak gaya, rumah baik lagi digusur, masih sibuk nak melok-melok deh ya. Perpisahan lemak duitnya digunakan yang lain. Nah, itu anggota DPR bisa nggak sih nggak bocot, tetapi buat satu gebrakan, kebijakan, tindakan yang pro rakyat, minimalisir kelemahan-kelemahan dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Deddy Mulyadi, begitu loh. Jadinya itu persaingan kebaikan untuk kepentingan rakyat. Ini kan bagus. Itu juga tuh gubernur-gubernur daerah lain ngapain ngurusin kebijakannya Kang Deddy Mulyadi. Fokus lu di daerah lu sendiri-sendiri. Bikin gebrakan, kemudian ada tuh ya gubernur di daerah lain ya, nggak usah saya sebutkan daerahnya teman-teman. Ya merasa nggak mau kalah ya soal program Kang Deddy Mulyadi barak militer ya, mengirim anak ke barak militer.
Nah dia tuh bikin juga tuh program, tetapi apa teman-teman? Bukan ke barak militer, tetapi ke perpustakaan. Ya ada tuh gubernur itu ya, nggak usah saya sebut namanya dan siapa, daerahnya apa, kalian pasti sudah tahu. Ya mending fokus ya ke daerah Anda masing-masing. Ya nggak usah mengkritisi, nggak usah sok-sok mengkoreksi kebijakan pemimpin daerah lain teman-teman. Kalau kita rasa daerah kita sendiri pun itu belum belum istilahnya maksimal ya dalam hal kita ini merubahnya menjadi lebih baik. Dan bikin tindakan yang jauh lebih hebat daripada Deddy Mulyadi. Kalau Deddy Mulyadi ada kekurangannya, lu minimalisir tuh kekurangannya. Akhirnya terjadi persaingan sehat yang baik. Yang diuntungkan siapa? Rakyat, begitu loh. Bukan malah nyinyir mulu, bacot mulu begitu loh. Belajarlah dari Cina. Itu mobil-mobil Cina yang masuk Indonesia yang hebat-hebat. Kalian kira itu persaingannya dengan Toyota, dengan Mercy, dengan Jerman, dengan Jepang? Bukan, bos. Mereka itu bersaing dengan anak bangsanya sendiri, dengan produk anak bangsanya sendiri di Cina. Lalu mereka keluar ke negara kita ini, itu hasil persaingan. Maka produk yang keluar datang ke Indonesia itu adalah produk hasil persaingan dan produk yang paling hebat. Itu di Cina itu begitu cara mainnya. Sesama anak bangsa bersaing dalam kebaikan. Begitu loh. Di Indonesia selalu begitu. Contoh SMK. SMK anak bangsa berusaha mau bikin mobil. Banyak kekurangannya di sana. Bukannya fokus membenahi kekurangannya sambil bikin produk lainnya bersaing, malah dijatuhkan. Akhirnya produksinya berhenti. Itulah Indonesia. Kapan mau maju terus begini, bos? Ayo pada mikir. Kita merantau dari Jawa untuk mencari rezeki yang lebih baik. Kebetulan orang tua kami menyediakan tanah di situ. Dalam arti orang tua Bapak menyediakan tanah di sana. Ya, jadi beliau beli tanah untuk kita tempatin. Tapi kan tanah negara Pak, kayak gimana cara belinya Pak? Itu sudah bentuk rumah. Oh, oke. Yang dibeli rumahnya. Tapi nggak ada surat? Ada pada waktu itu cuma surat semacam dari pengairan. Ya. Oke. Bukan surat hak milik rumah atau surat tanah, nggak ada ya Pak ya? Bukan. Tapi Bapak tahu itu bahwa tanah itu tanah pemerintah? Tahu. Tahu tanah pemerintah? Ya, tahu. Ya itulah tadi teman-teman ya. Dan ini lagi-lagi menjadi sebuah penjelasan bagi kita. Rupa-rupanya kalau kita mau bandingkan antara netizen kemudian pernyataan Mang Ono ya yang membela secara ugal-ugalan aura cinta, itu nampak jelas perbedaannya teman-teman ya. Rupa-rupanya netizen ini justru kalau saya pribadi ya, pendapat saya pribadi justru jauh lebih cerdas ya. Setiap argumen-argumen yang disampaikan tadi netizen ya pada masyarakat Indonesia yang kita dengar tadi barusan itu sangat-sangat masuk akal dan memang ya benar faktanya seperti itu ya. Berbicara soal pinjol teman-teman ya, kita kembali ke berbicara soal pinjol ataupun Bang Emok. Lagi-lagi teman-teman ya, ini benar-benar sangat ya meresahkan masyarakat, sangat menyusahkan masyarakat. Kita flashback beberapa tahun yang lalu ya, 2024, 2020, 2019. Itu banyak kejadian di Bandung itu sendiri. Bagaimana ada seorang keluarga, seorang ibu yang harus terjatuh ke dalam lilitan pinjol ataupun Bang Emok. Kemudian ia tidak sanggup lagi untuk melunasinya karena bunganya yang begitu besar. Akhirnya apa? Si ibu itu ya sampai harus memutuskan untuk seperti ini. Coba. Dan itu hanya satu ya masalah. Sedangkan ada begitu banyak masalah yang tidak bisa saya sebutkan dan jelaskan satu persatu karena saking banyaknya. Artinya apa teman-teman ya, kemudaratan yang disebabkan oleh Bang Emok ini ataupun pinjol ini itu sangat-sangat nggak main-main teman-teman. Makanya kami pribadi kami pribadi menyarankan dan ya sangat-sangat berharap kepada pemerintah, khususnya di sini adalah pemerintah Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, untuk ya benar-benar serius, tegas ya memberantas pinjol ataupun Bang Emok yang ilegal teman-teman. Ya, sebenarnya antara ilegal dan legal itu sebenarnya sama-sama nggak baik. Kalau bisa kita hindari ya semaksimal mungkin. Kalau bisa teman-teman. Karena namanya kita berhutang itu, waduh. Ya, ada saya punya teman ya yang ia awalnya berhutang 5 juta, baru beberapa bulan tidak sampai setahun tembus sampai 30 juta yang ia harus kembalikan karena bunganya nggak main-main teman-teman. Itu hanya satu ya masalah. Itu hanya satu kasus, belum yang lainnya. Ya, belum ratusan ataupun mungkin ribuan kasus yang lainnya. Ya, jadi seperti biasa bagaimana tanggapan kalian, silakan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar kita. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.